Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Arina Fransori MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pengajaran bahasa. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang memahami dan membuat performance assessment. Perkenalkan, saya Neng Sakila Nurfitriani dengan NPM 202021500026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Damayanti dengan NPM 202021500004. Perkenalkan, nama saya Putri Tamarahati dengan NPM 2020-21-5065. Saya Devita Amalia, NPM 2020-215-00033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmayani, NPM 202021-5029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NPM 2020-21-5009. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan sesuatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntunan kompetensi. Menurut Robert 2009, pada penilaian kinerja, siswa menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan terlibat dalam suatu proses atau membangun sebuah produk. B. Prinsip-prinsip penilaian kinerja, yaitu ada 8 bagian. Yang A. Prinsip keterpaduan. Yang B. Prinsip cara belajar siswa aktif atau yang disebut CBSA. Yang C. Prinsip kontinuitas. Yang D. Prinsip koherensi. Yang E. Prinsip diskriminalitas. Yang F. Prinsip keseluruhan. Yang G. Prinsip pedagogis. Dan yang terakhir prinsip akuntabilitas atau accountability. C. Kualitas penilaian kinerja. Kualitas penilaian kinerja sangat bergantung pada tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik. Berikut ada 7 kriteria yang harus diperhatikan untuk mendapatkan penilaian kinerja yang berkualitas. Yang pertama, representatif, yaitu dapat digeneralisasi. Maksudnya, tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik sebaiknya berisi informasi yang memadai mengenai kompetensi yang dinilai. Tugas-tugas tersebut harus sebanding dan berisi informasi mengenai kompetensi yang akan dinilai, sehingga peserta didik tidak ada yang merasa dirugikan karena tugasnya berbeda. Yang kedua, otentik, yaitu tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik berupa refleksian kehidupan nyata. Tugas kinerja ini dilakukan pada saat aktivitas pembelajaran di kelas, di laboratorium, atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu multidomain, yaitu tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik mengukur lebih dari satu aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, dapat diajarkan, yaitu tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kelima, adil. Tugas kinerja yang diberikan tidak menguntungkan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Yang keenam, visible. Tugas kinerja yang diberikan dapat dilaksanakan, artinya harus mempertimbangkan faktor biaya, tempat, waktu, dan peralatan. Dan yang ketujuh, dapat diskor. Tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan reliable
dengan menggunakan pedoman penskoran atau rubrik yang tepat. D. Bentuk-bentuk penilaian kinerja. 1. Penilaian praktek. Penilaian praktek dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. 2. Penilaian produk. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik. 3. Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu penugasan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu. Langkah-langkah pengembangan penilaian kinerja. Performance assessment yang dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Kinerja 2019. Langkah-langkah pengembangan penilaian kinerja terdapat 4 komponen, yaitu 1. Penugasan, penentuan tugas kinerja. 2. Rubrik penilaian. 3. Pelaksanaan penilaian kinerja. 4. Penilaian hasil kerja. Baik, selanjutnya simpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Menurut Jainul 2001 pada halaman 9 menyatakan bahwa penilaian yang mengharuskan peserta didik menunjukkan kinerjanya bukan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia. Dalam penilaian kinerja ini, guru dapat mengukur berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Karena siswa akan menunjukkan pengetahuannya melalui tes yang diberikan dalam penilaian kinerja. Prinsip-prinsip penilaian kinerja menurut Pusat Penelitian Pendidikan 2019, penilaian kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada 4 prinsip, yaitu yang pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Dan yang kedua, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan dunia sekolah. Dan yang ketiga, penggunaan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan yang keempat, bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, penilaian kinerja meliputi 2 aktivitas pokok, yaitu yang pertama pengamatan atau observasi saat berlangsungnya unjuk kinerja atau keterampilan, dan yang kedua, penilaian hasil dari tugas kinerja yang diberikan. Adapun bentuk-bentuk penilaian kinerja yang dapat diberikan pada peserta didik dapat berupa penilaian praktik, penilaian produk, dan penilaian proyektif. Langkah-langkah pengembangan penilaian kinerja terdapat 4 komponen, yaitu penugasan atau penentuan tugas kinerja, menentukan rubrik penilaian, pelaksanaan penilaian kinerja, dan penilaian hasil kinerja. Kesulitan utama dalam penilaian kinerja adalah dalam hal penskorannya. Paling tidak ada 3 sumber kesalahan dalam penskoran penilaian kinerja, yaitu masalah dalam rubrik, masalah prosedural, dan masalah bias pada penskor. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.